Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya, kita membahas mengenai masih tentang TNF alpha ya. Insya Allah ini bagian terakhir dari pembahasan TNF alpha di imunologi dasar ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai tumor nekrosis faktor alfa, mulai dari sumbernya hingga fungsinya, maka kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana patogen itu menghindar dari TNF alpha gitu ya, dan juga bagaimana patogen itu memanfaatkan jalur aktivasi dari TNF alpha, TNF reseptor ini ya untuk kepentingan dia gitu ya. Nanti ceritanya bagaimana ya, kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu mekanisme evasi, bagaimana patogen itu menghindari TNF alpha gitu ya. Nah, ini contohnya adalah ini apa namanya, kalau kemarin jalur aktivasi TNF reseptor itu kan ketika ada TNF alpha berikatan dengan reseptornya, TNF reseptor nanti memicu sinyal intrasel ya. Nanti punya ada dua kan, kemarin ada beberapa kompleks ya. Ini kita contohkan yang dua, dua saja ya. Ini ada jalur aktivasi apoptosis ya, dan juga jalur aktivasi dari NFKB, pelepasan nuklear faktor kappa B itu ya. Nah, virus itu dia bisa menghindari kematian sel karena virus itu kan obligat intrasel ya. Dia tidak bisa hidup kalau tidak bisa di luar sel gitu ya. Maka dia harus mempertahankan bagaimana caranya agar sel yang dia infeksi itu tetap hidup. Sejatinya seperti itu. Nah, gimana caranya ya? Virus itu menghasilkan ini viral TNF reseptor ya, atau viral TNF binding protein. Jadi dengan dua jenis zat ini, TNF reseptor yang dihasilkan oleh virus maupun binding protein dari TNF alpha, maka dua zat ini akan berikatan dengan TNF alpha. Nah, kalau ini di-cut oleh TNF alpha reseptor dari virus maupun TNF alpha binding protein yang dihasilkan oleh virus, maka tidak akan terjadi aktivasi dari TNF reseptor yang ada di permukaan membran sel. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi jalur yang ke dalam sel ini. Ya, kalau nggak terjadi, maka tidak terjadi apoptosis atau kematian sel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penghambatan jalur apoptosis itu bisa jadi begini. Kalau ada TNF reseptor 1 berikatan dengan TNF alpha misalnya, sudah ada pembentukannya, kan akan berikatan tuh. Nah, kalau sudah berikatan kan mengaktifkan sinyal intrasel. Ya, sinyal intrasel itu akan diikuti dengan aktivasi dari K-space. Nah, virus itu bisa menghambat aktivasi K-space ini. Ya, kalau ini dihambat maka tidak terjadi apoptosis karena jalur di sini terputus gitu. Demikian juga dengan K-space 8, K-space 10 itu kan mengaktifkan bit bug gitu ya. Bug nanti akan mengaktifkan bugs gitu ya, sehingga memicu terjadinya pelepasan sitokrom dari mitokondria, terus memicu apoptosis itu ya. Nah, ini kan bisa dilawan oleh viral BCL2. Jadi virus itu bisa menghasilkan BCL2 yang melawan proses ini gitu ya, sehingga yang ke bawah nggak terjadi, tidak terjadi apoptosis gitu ya. Nah, patogen itu juga bisa mengatur mitokondria agar apa? Agar tidak terjadi pelepasan sitokrom C. Nah, kalau ini nggak terlepas ya tidak terjadi apoptosis gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, TNF reseptor ketika berikatan dengan TNF alpha itu kan dia bisa mengaktifkan jalur NFKB ya. Nah, NFKB itu kan awalnya kan berikatan dengan IKB ya. Nah, ini kalau begini dia nggak aktif ya. Kalau dia nggak aktif maka nggak akan terjadi apa-apa. Nah, kalau ada sinyal dari sini ketika ada ikatan antara TNF alpha dengan TNF reseptor, maka akan terjadi sinyal intrasel. Ini kan IKB-nya akan dipecah. Kalau IKB kan dipecah, berarti NFKB-nya terlepas. NFKB bisa aktif masuk ke dalam inti sel untuk mempengaruhi gen target ya, memicu inflamasi atau ekspresi dari gen penyandi protein apoptosis.
Nah, kalau ada gen penyandi protein apoptosis ya dia akan memicu terjadinya kematian sel. Nah, tapi ini bisa dihambat oleh patogen yang ada di dalam sel tersebut. Nah, ini mekanisme bagaimana patogen itu menghindar dari TNF alfa gitu ya. Nah, yang kedua, ini contoh juga tadi, kalau tadi virus patogen ya, ini dari contohnya adalah Toxoplasma gondii ya. Toxoplasma gondii juga begitu. Kalau ada TNF alfa berkaitan dengan TNF reseptor kan mengaktifkan jalur apoptosis ya. Nah, lewat Caspase-8. Nah, Caspase-8-nya itu kan bisa dihambat oleh Toxoplasma gondii ini. Nah, ini yang menyebabkan Toxoplasma gondii-nya aman, tetap di dalam sel ya. Tidak ada kematian sel gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang kemarin sudah. Nah, di dalam serkaria dari cacing itu juga mengandung di membran selnya itu ada TNF reseptor miliknya serkarianya ini, miliknya cacing ya. Nah, kalau dia itu teraktif berkaitan dengan TNF reseptor, nah, maka dia akan mengaktifkan jalur intrasel. Nah, ini justru dia tidak dievasi, dia tidak menghindar, tapi justru memanfaatkan TNF alfa ya. Bagaimana caranya agar TNF alfa jalurnya itu malah menguntungkan dia? Dengan cara apa? Nah, aktivasi jalur ini akan meningkatkan daya tahan hidup dari serkarianya, dari cacingnya itu. Nah, walaupun dia menghambat pembentukan telur, tapi dia meningkatkan pengeluaran telur yang sudah ada. Nah, ini menguntungkan bagi serkarianya, bagi cacingnya gitu ya. Nah, sekarang pemanfaatan jalur dari TNF alfa oleh patogen untuk kepentingan dia. Ini contohnya HIV. Jadi HIV itu kan dia menginsersikan gennya itu materi genetiknya ke materi genetik dari inangnya gitu ya. Nah, di situ ada berbagai macam gen penyandinya, salah satunya adalah long terminal repeat. Nah, ini dibutuhkan untuk aktivasi dari transkripsi gen HIV ya. Gen HIV itu nanti kan dia menghasilkan berbagai macam protein ya, ada GP120, ada NEV, ada TAT, ada VPR dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, kalau ini aktif LTR-nya, maka ada transkripsi dari HIV. Nah, protein-protein yang dihasilkan itu justru meningkatkan aktivasi dari LTR ini. Caranya bagaimana? Caranya kalau kondisi biasa ya, aktivasi TNF reseptor itu kan mengaktifkan jalur JNK, mengaktifkan AP1, AP1-nya mengaktifkan LTR, atau lewat jalur aktivasi dari NFKB. NFKB-nya terlepas, mengaktifkan LTR, long terminal repeat, sehingga terjadi transkripsi HIV. Nah, ternyata protein-protein yang disandi oleh HIV itu ya, misalnya GP120 meningkatkan proses ini ya, jadi ini jadi lebih banyak, ini lebih banyak ya. Kalau aktivitas protein 1 lebih banyak, NFKB lebih banyak, maka ini lebih teraktifkan ya. Atau NEV protein NEV dari HIV itu dia meningkatkan aktivasi dari TRAF ya, jadi lebih banyak, begini juga lebih banyak lagi gitu ya. Demikian juga dengan VPR TAT gitu ya. Nah, ini cara bagaimana patogen itu mengaktifkan memanfaatkan jalur sinyal dari TNF reseptor untuk kepentingannya dia. Ya, saya kira demikian, itu contoh-contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.